Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, di sini saya menyediakan 2 kursi. Silahkan Anda duduk dan pilih kursi mana yang akan Anda duduki yang Di merasa nyaman. sebelah sini aja ya. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Bolehkah saya duduk? Boleh. Baik. Terima kasih, saya geserkan ya. Ya. Baik, sebelumnya saya izin didokumentasikan dengan video ya, untuk bukti bahwa saya telah mengerjakan tugas, dan saya izin membawa alat tulis untuk mencatat barangkali ada hal-hal yang penting yang harus dicatat, dan saya di sini membawa 2 alat tulis. Yang satunya untuk Anda pegang. Terima kasih. Baik. Sebelumnya agar lebih akrab lagi, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fauziah. Saya di sini sebagai konselor yang akan membimbing Anda selama beberapa menit ke depan untuk menjalankan sesi pertama dalam konseling kali ini. Baik, selanjutnya silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Sophie Medianti dari Perhubungan Distrik Abdi Negara Mangkubumi, bekerja membantu orang tua masak angkringan. Oh, baik. Ya. Mungkin sebelumnya agar lebih akrab lagi, saya harus memanggil Anda apa? Teteh, Dwi, atau Teteh Sophie? aja, teteh. Oh, teteh gitu. aja. Baik. Kalau saya gimana panggilnya? Oh, panggil Agar lebih terserah. akrab gitu. Mau Ibu aja. Teteh mau ibu, Oh, silakan. teteh aja ya sama. Oh, iya. Nah, sebelumnya saya akan ngasih tahu dulu ya, bahwa apapun yang akan Teteh bicarakan terhadap saya, tenang aja, tidak akan tersebar kemana-mana, karena dalam mata kuliah saya itu bimbingan konseling terdapat asas kerahasiaan gitu. Iya. Jadi hanya saya dan dosen pengampu saya yang tahu begitu. Sebelumnya terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Ya, baik. Nah, mungkin kita mulai saja ya. Nah, mungkin Teteh kan kesini ada maksud tujuan tertentu. Baik, mungkin sekarang kita akan masuk pada sesi pertama ya. Silakan, apa yang akan Teteh ceritakan, apa yang kita akan selesaikan dalam sesi pertama ini, silakan. Izin menceritakan ya. Jadi mungkin ini dalam hal pergaulan. Misalnya kan kita langsung aja ke contoh, kita kan sebagai perempuan ya, dalam bergaul itu jadi susah gitu, mau bergaul sama orang-orang yang baru. Beda kan sama laki-laki mudah buat bergaul gitu meskipun. Nah, jadi gimana gitu caranya buat ya, khususnya saya gitu, kalau misalnya mau bergaul cepat itu harus gimana gitu. Oke, jadi Teteh ada permasalahan dalam bergaul, Iya, mungkin gitu. ya, kurang cepat dalam ya. bergaul dengan orang baru, mungkin seperti misalnya jadi bergaul sama Iya. teman Teteh Iya, gitu. Lalu apalagi? Ya jadi harus gimana gitu cara beradaptasinya gitu kan. Kan kita harus tahu dulu kan karakter Ya. orang tersebut, nanti misalnya kalau ada apa yang nggak enak, jadi kan takut kesinggung gitu. Jadi gimana, harus tahu dulu, nanya-nanya dulu gimana orangnya, atau dengan cara kita langsung to the point aja ke orangnya, bilang harus gimana gitu. Oke, jadi Teteh pun merasa kebingungan mungkin ya, Kebingungan harus gitu. memulai dari mana begitu. Nah itu Harus memulai dari mana, cara bicaranya bagaimana, karena kan kadang canggung juga mungkin ya kalau misalkan mau bertanya ke temennya. Oke, jadi Teteh itu mulai kapan sih merasakan pengen gitu, jadi nambah banyak teman mungkin gitu ya? Semenjak SMA sih, apalagi kan sekarang ya udah kerja gitu. Teman-teman kan lebih kritis pemikirannya, terus banyak emang sih misalnya
kan misalnya punya temen ya, Ya. punya temen terus kan si temennya punya teman lagi, jadi kan mau kenalan sama teman itu teh harus gimana gitu. Sedangkan kitanya kan merasa canggung, gimana sih caranya supaya misalnya nggak canggung gitu, berarti harus gimana gitu. Kayak berarti teteh pun eh, sering juga Sering, mungkinnya ketemu iya. sama merekanya, jadi Iya. pengen deket gitu. Pengen deket tapi nggak ada yang mengawali gitu kan. Oh, Cewek iya. emang harus diawali ya. Iya. Ini nggak ada gitu. Saya merasa canggung, itu juga sama kayaknya canggung. Nah harus gimana gitu. Nah, baik, di sini saya ingin teteh menuliskan secara singkat ya dalam narasi permasalahan yang sedang teteh alami itu seperti apa. Dan saya ingin teteh menuliskannya begitu. Ya. Izin menulis dulu ya. Ya, silahkan. Sudah selesai? Udah. Boleh dibacakan? Jadi dalam hal pergaulan, jadi saya sendiri merasa susah dalam hal bergaul. Saya suka bingung harus bagaimana cara mengawalinya. Terus suka takut orangnya gampang tersinggung gitu. Oke, baik. Jadi teteh ini merasakan susahnya bergaul dengan orang baru karena selalu berperasaan mungkin ya gak enak gitu, harus bagaimana dan bingung memulainya gimana karena kan teteh sebagai perempuan mungkin ya gak mungkin juga mengawali komunikasi gitu, apalagi ketika temennya itu cowok kan. Kadang kan temannya perempuan juga suka canggung kalau orang itu orang baru kan. Baik. Nah, lalu saya ingin tahu apa sih tujuan teteh begitu, yang ingin teteh capai. Jadi yang ingin saya capai supaya diri saya bisa berani gitu berkenal langsung sama orang baru gitu. Targetnya itu sih. Pengen cepet gitu. Cara Mungkin bisa dituliskan kembali apa saja gitu tujuan target-targetnya gitu. Tujuannya saja begitu.
udah. Silahkan dibacakan. Jadi tujuannya supaya cepat dalam bergaul, berani untuk mengawali gitu, mengawali orang baru tersebut. Baik. Jadi agar lebih bisa berani gitu ya untuk memulai komunikasi mungkin bersama orang-orang baru itu. Nah, ada pertanyaan lagi, yaitu bagaimana sih cara Teteh untuk merealisasikan tujuan itu seperti apa? Jadi Adakah gitu komitmen dari diri Teteh untuk apa sih namanya, untuk apa saja gitu target-targetnya untuk mencapai tujuan itu? targetnya mungkin memberanikan diri sendiri gitu aja sih paling. Oke. Memberanikan diri sendiri, berani bertanya gitu. Oke, jadi Teteh akan lebih bisa gitu memberanikan diri begitu, agar tidak canggung lagi saat berkumpul bersama teman. Iya. Baik, nah dalam waktu berapa lama sih Teteh akan berusaha begitu untuk mencapai tujuan-tujuan target-target Teteh itu? Mungkin secepatnya sih, belum bisa menargetkan waktunya gitu. Oh, jadi mungkin itu ya, belum bisa menargetkan waktunya. Jadi gak tahu kapan begitu ya. Belum tahu, belum pasti. Iya, pengennya secepatnya gitu supaya berani. Secepatnya. Oke, barusan itu kejadian atau permasalahan yang sedang Teteh alami mungkin ya, dan usaha yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan Teteh tersebut. Nah, untuk saat ini saya akan menuliskan, saya ingin Teteh itu menuliskan cerita di mana Teteh itu merasa tidak mempunyai permasalahan. Kapan sih Teteh merasa Teteh tidak mempunyai permasalahan? Ya. Mungkin saat saya sendiri. Kira di mana nanti teh? Merasa tidak punya masalahnya. Terus Sudah? udah Silakan bacakan. merasa ketika berada di rumah, terus ketika berada dengan orang-orang yang sudah dikenal. Jadi Teteh merasakan tidak mempunyai masalah ketika mungkin sendiri di rumah, di kamar misalkan ya, bersama ketika Teteh sedang bersama orang-orang yang sudah kenal, sudah dekat begitu ya. Jadi tidak ada lagi rasa canggung, tidak ada lagi rasa kebingungan harus memulai komunikasi bagaimana begitu mungkin ya. Nah mungkin apa namanya, Teteh tadi merasakan bahwa belum bisa menargetkan kapan waktunya, harus kapan untuk bisa memulai berbicara begitu ya, karena mungkin kurangnya komunikasi juga kan. Baik, mungkin tadi kan Teteh itu merasakan berpikir ya bahwa Teteh belum bisa apa namanya, menargetkan waktu kapan Teteh harus mulai memberanikan berbicara atau bertanya kepada teman Teteh untuk bisa lebih dekat dengan temannya begitu mungkin ya. Karena Teteh merasakan susahnya bergaul dengan orang baru, sedangkan Teteh butuh begitu ya, pastinya butuh, karena kan makin kesini juga teman lama mah nggak pasti harus bisa selalu ada sama kita, pasti kitanya terus kan ketemu orang baru lagi mungkin begitu ya. Jadi saya harus
merasa harus diawali dulu gitu. Iya begitu, karena kan Pengennya tidak mau begitu. Pengennya mengawali gitu, mengawali bukan diawali. kayak jadi teteh juga mempunyai keinginan gitu yang Untuk mengawali, yang iya. cukup besar lah untuk ingin mengawali gitu kan, Cuma belum karena tidak berani gitu. jadi belum Malu, berani, malu. masih ada rasa malu mungkinnya begitu. Nah mungkin tugasnya dari saya itu teteh harus eh, sudah bisa akan memberi waktu kapan teteh harus mulai mengawali pembicaraan atau berkomunikasi dengan teman, dan eh, menghilangkan sedikit rasa malu mungkinnya begitu, karena kan kita juga perempuan memang tidak seharusnya mengawali apalagi berbicara dengan pria mungkinnya, tapi kita juga kan karena butuh, kita juga pasti butuh teman, jadi harus lebih bisa, kitanya harus lebih memberanikan diri mungkin begitu ya. Nah itu merupakan tugas untuk teteh agar bisa mencapai tujuan yang teteh harapkan. Nah saya ingin teteh merealisasikan tugas yang saya berikan itu. Nah saya ingin teteh menuliskan apa sih tugas teteh dalam nanti kita akan bertemu di sesi kedua. Silakan. Sudah, silahkan dibacakan. Belajar berbicara mungkin ya, terus membiasakan bertemu atau bertemu dengan orang-orang gitu. Oke, baik. Nah, itu mungkin tugasnya ya. Nah, tugas teteh tersebut saya ingin teteh nanti pas pulang ke rumah bisa menempelkan mungkinnya tugasnya di sesuatu yang sering terlihat. Misalkan teteh sering di kamar nih. Nah, di kamar itu kan teteh misalkan mempunyai meja belajar mungkin ya. Nah teteh tempelkan di situ agar terlihat apa sih gitu, agar teteh bisa selalu ingat gitu, teteh mempunyai tugas yang harus teteh dilakukan itu ke depannya harus seperti apa. Iya, iya. Ya baik. Nah mungkin pada sesi pertama ini saya cukupkan sekian. Baik, semoga masalahnya itu cepat selesainya dan apa yang teteh rasakan bisa cepat berlalu begitu ya, bisa cepat terpecahkan. Nah mungkin sebelumnya saya akan bertanya dulu, apa sih yang teteh rasakan setelah melakukan sesi pertama ini? Jadi alhamdulillah ya ada apa ya, jadi ada dari diri harus bisa gitu, harus bisa. Oke, jadi teteh ada arahan juga lebih gitu. termotivasi. Iya. Mungkin ya termotivasi karena ya mungkin saya sedikit membantu untuk mengarahkan teteh harus begini ya. Baik, terima kasih. Nah mungkin dicukupkan sekian ya. Nanti kita akan lanjut ke sesi 2. Sebelumnya saya bertanya dulu, apakah sesi 2 ini akan dilanjutkan atau kapan begitu? Besok saya ada waktu luang insya Allah. Oke baik, mungkin nanti kita kontak saja ya lewat WhatsApp kapan gitu bisanya teteh. Mungkin segitu saja ya, jangan lupa tugasnya dijalankan. Ya, siap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Padahal kan ketika teteh libur bekerja pengennya pasti dipakai untuk istirahat mungkin ya. Nah semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk teteh
dan saya juga ya dapat pembelajaran begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.